Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Fatih, bagaimana puasa hari ini? Semoga tetap sehat, kuat, dan semangat. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan berkisah tentang Perang Badar. Sebelum kisahnya dimulai, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel YouTube Sekolah Al-Fatih TV. Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita saksikan bersama. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, yang mana bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, di samping ampunan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di bulan Ramadan ada peristiwa besar di dalam sejarah perjuangan Islam. Peristiwa bersejarah itu yaitu Perang Badar. Apa anak-anak? Perang Badar. Yang mana berawal diangkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia 40 tahun menjadi nabi dan rasul. Yang mana setelah Nabi diangkat menjadi rasul, Nabi punya tugas untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada umatnya, yaitu pada waktu itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Tentunya anak-anak sekalian, dengan hadirnya Nabi kita Muhammad SAW dengan menyampaikan ajaran Islam, ada yang tidak suka, yaitu siapa dia. Inilah orang yang benci terhadap Nabi, tidak suka dengan ajaran Nabi yang mulia, yaitu Abu Jahal. Yang mana Abu Jahal mereka mempengaruhi para kaumnya untuk membenci daripada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karena kehadiran Nabi akan menjatuhkan nama besar daripada Abu Jahal. Sahabat Al-Fatih, bahwasanya Abu Jahal mereka tidak tinggal diam bersama pasukannya. Mereka senantiasa mencaci Nabi kita, bahkan menyakiti Nabi kita. Yang mana dicaci, dimaki, disiksa, bahkan adanya pengusiran yang dilakukan oleh Abu Jahal beserta teman-temannya. Yang mana anak-anak sekalian, dengan peristiwa yang begitu dahsyatnya perlakuan Abu Jahal terhadap
Nabi kita yang mulia, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita melakukan hijrah. Anak sekalian, Nabi kita berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Yang mana anak sekalian, bahwasanya ya, orang-orang yang mengikuti perjalanan hijrahnya Nabi namanya kaum muhajirin. Sedangkan orang-orang yang menyambut daripada kedatangan Nabi kita yang ada di Madinah itu namanya kaum Ansor. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Abu Jahal beserta teman-temannya bukan hanya di Mekah saja mereka mengusik Nabi, mereka mengganggu, menjolimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata di Madinah pun mereka masih melakukan kezaliman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di Madinah Nabi menyusun kekuatan kaum muslimin, baik dari kaum Ansor maupun kaum muhajirin. Pada suatu ketika ada rombongan kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan melintasi kota Madinah dan dihadang oleh Nabi kita bersama para sahabatnya. Yang mana Nabi bersama para sahabatnya ingin mengambil kembali barang harta yang mereka sudah dirampasnya selama ini. Akan tetapi Abu Sufyan berhasil lolos dan meminta bantuan kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Abu Jahal merespon daripada Abu Sufyan yang meminta bantuan bala tentara dari Quraisy yang ada di Mekah. Abu Jahal mengirimkan 1000 pasukan yang bersenjatakan lengkap. Sedangkan Nabi kita yang mulia, anak sekalian, mereka menghadang perlawanan untuk Abu Jahal dengan pasukan 313 pasukan. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya terjadilah peperangan besar, yaitu peperangan yang ada di Lembah Badar, yang mana peperangan itu dimulai dari duel satu persatu, yang mana di pihak kaum Quraisy ada Walid bin Utbah, dan yang keduanya adalah ada Saibah, dan yang ketiganya adalah ada Utbah, dan yang mana dari kaum muslimin ada Ali bin Abi Thalib, yang keduanya ada Hamzah, dan ada Ubaidah Al-Haris. Peperangan diawali dengan duel satu persatu antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy, yang mana peperangan yang seru ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Kafir Quraisy terkalahkan. Terjadi peperangan yang seru dari utusan kaum muslimin dan kafir Quraisy, yang mana perang dimenangkan oleh kaum muslimin kembali. Dan seterusnya yang ketiganya adalah juga sama antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin, yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah duel satu persatu dari kaum muslimin dan kafir Quraisy, maka terjadilah perang yang besar di antara dua kubu, yaitu kubu kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal dan kubu kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berperang dengan begitu dahsyatnya dan begitu sengitnya dalam peperangan,
untuk meraih kemenangan dari kedua buah kubu yang sedang bertikai. Di pertempuran yang besar antara kubu kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dan kubu kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal bertemu dengan Mus'ab bin Amr yang mereka melakukan peperangan yang seru di antara keduanya dengan mengeluarkan segenap kekuatannya. Ternyata kira-kira siapa yang terkalahkan antara Abu Jahal dengan Mu'az bin Amr? Ternyata Abu Jahal mengalami kekalahan yang besar sehingga menanglah daripada pasukan kaum muslimin. Sahabat Al-Fatih, demikianlah kisah daripada perang Badar yang Bapak bisa sampaikan. Sedangkan hikmah yang dapat kita ambil, yang pertama, bahwasanya semua itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pasukan Quraisy yang berjumlah 1000 dengan pasukan yang lengkap bersenjata melawan dengan pasukan kaum muslimin 313, akan tetapi dimenangkan oleh kaum muslimin. Karena sebelum peperangan Nabi kita berdoa mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menurunkan utusan para malaikat yang membantu di dalam perang Badar tersebut. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil, bahwasanya perang Badar terjadi di bulan Ramadan, yang mana sahabat dan juga Nabi kita melakukan peperangan. Kita pun diharapkan di dalam bulan Ramadan ini untuk bisa melakukan peperangan, perang yang besar, yang mana kita untuk bisa memerangi hawa nafsu kita. Apa saja hawa nafsu itu? Nafsu untuk tidur, nafsu untuk bermalas-malas, kita untuk lawan, untuk meningkatkan daripada amaliyah-amaliyah ibadah di bulan suci Ramadan ini. Oke sahabat Al-Fatih, baik yang di studio maupun yang ada di rumah, terakhir Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Bapak ingin mengetahui sejauh mana sahabat Al-Fatih mengikuti kisah perang Badar yang Bapak sampaikan. Pertanyaan yang pertama, mengapa disebut dengan perang Badar? Karena terjadi di dalam Badar. Oke, luar biasa sekali jawabannya, tepat. Sekarang pertanyaan yang kedua. Siapa pemimpin dari pasukan kafir Quraisy? Abu Jahal. Oke, tepat sekali jawabannya, luar biasa. Baik sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah, semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah perang Badar yang Bapak sampaikan. Sampai jumpa pada program-program Ramadan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.